Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai penyusunan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Baiklah, kita masuk dalam materi. Anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya, yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Prinsip-prinsip penganggaran negara. Yang pertama, demokratis; kedua, adil; ketiga, transparan; keempat, bermoral tinggi; kelima, berhati-hati; dan yang terakhir, akuntabel. Prinsip-prinsip anggaran negara. Yang pertama, demokratis. Anggaran negara atau di pemerintahan pusat maupun daerah harus ditetapkan melalui proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, adil. Anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional. Dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, transparan. Proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum. Yang keempat, bermoral tinggi. Pengelolaan keuangan negara harus berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Yang kelima, berhati-hati. Pengelolaan penganggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin dirasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara. Yang terakhir, akuntabel. Bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada masyarakat. Yang berikut fungsi-fungsi anggaran pemerintah. Yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu bahwa anggaran dalam pemerintah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pemerintah pada tahun yang bersangkutan. Yang berikut, fungsi perencanaan, yaitu anggaran pemerintah menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang berikut, fungsi pengawasan, yaitu anggaran pemerintah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang berikut, struktur APBN. T-account. 1. Sisi penerima dan sisi pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda. Yang kedua, mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis. Yang ketiga, pengeluaran APBN versi T-account tidak menunjukkan dengan jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan Pemda. Ini merupakan akibat dari sistem anggaran yang terpusat. Yang berikut, struktur APBN E-account. 1. Sisi penerimaan dan sisi pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu kolom. Yang kedua, menerapkan anggaran defisit dan surplus. Yang ketiga, pengeluaran APBN versi E-account dengan jelas menunjukkan komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, sumber penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan pajak, pendapatan pajak dalam negeri, pendapatan pajak luar negeri. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, BPNB lainnya, pendapatan BLU, dan hibah. Selanjutnya, pengeluaran anggaran belanja negara. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut jenis, belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau program.
Selanjutnya anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan. Perubahan APBN. Yang pertama, perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. Yang kedua, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja. Perubahan APBN yang selanjutnya, yang keempat, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran belanja. Yang kelima, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran dalam persediaan anggarannya. Yang selanjutnya disusulkan dalam rencana perubahan APBN dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang keenam, pemerintah mengajukan perundang-undangan tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan akhir. Selanjutnya, struktur APBD. Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja yang langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai, honorium atau upah, belanja barang dan jasa, dan belanja modul.